Suara sirene malam di Semarang terdengar jauh, sayup tapi menusuk. Di antara deru kendaraan dan gemerincing hujan, seorang perempuan muda melangkah keluar dari klub kecil di pinggir kota. Wajahnya cantik, terlalu cantik untuk berada di tempat itu. Dan senyumnya dingin. Nama perempuan itu Nadira Putri. Dan inilah kisah bagaimana seorang siswi teladan, anak dari keluarga terhormat, berubah menjadi legenda kelam yang membuat banyak orang kehilangan arah. Nadira lahir di lingkungan yang tenang. Ayahnya guru matematika, ibunya pegawai pemerintahan yang lembut. Rumah mereka di kawasan Sampangan dikenal rapi dan sederhana. Sejak kecil, Nadira kerap dipuji, pandai, sopan, dan berparas manis. Namun di balik sorot mata itu, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah rasa ingin tahu tentang kekuasaan. Bukan lewat ilmu, tapi lewat cara orang memandang dirinya. Seiring usia remaja, Nadira makin menyadari satu hal. Di dunia ini, yang terlihat menarik, lebih mudah mendapatkan segalanya. Teman-temannya menghafal rumus dan puisi, sementara dia menghafal ekspresi wajah orang. Senyum kecil bisa membuat guru memaafkan kesalahan. Tatapan lembut bisa membuat teman meminjamkan catatan tanpa bertanya. Dan dari situ, permainan kecil itu dimulai. Saat memasuki SMA, Nadira seperti magnet. Ia berjalan di lorong sekolah dengan langkah ringan, dan setiap kepala menoleh. "Cantik banget ya, dia," bisik seorang siswa di belakang. Kayaknya dia tahu semua rahasia laki-laki, jawab yang lain. Nadira tersenyum kecil, dia memang tahu. Pagi hari ia tampak rajin dan kalem. Tapi sore hari, di grup pesan pribadi, ia pandai menulis kalimat yang membuat siapapun merasa istimewa. "Cuma kamu yang ngerti aku," tulisnya. Dan malamnya, kalimat serupa dikirim pada orang lain. Ia menanam benih kecil, rasa ingin dimiliki. Waktu berlalu, dan benih itu tumbuh menjadi badai. Di usia 17 tahun, Nadira terjebak dalam kisah yang akan mengguncang satu sekolah. Ia berjanji pada dua teman sekelas untuk datang ke pesta yang sama. Malam itu, keduanya hadir, dan di pojok ruangan, mereka sadar bahwa mereka bukan satu-satunya. Pertengkaran kecil berubah jadi bentrokan terbuka. 5 siswa terlibat, meja, kursi, bahkan kaca jendela pecah. Nama Nadira bergema di ruang guru. Dan malam itu, seluruh sekolah tahu, gadis manis itu bukan sekadar manis. Keesokan paginya, ruang kepala sekolah penuh. Ayah dan ibunya dipanggil. Ibu menunduk, tangan gemetar memegang tas. Ayah berusaha tenang, tapi nada suaranya bergetar. "Apa yang sebenarnya kamu cari, Nadira?" Ia tidak menjawab. Hanya menatap kaca jendela dan melihat bayangan dirinya sendiri. Dalam hati kecilnya ia tahu, dia tidak ingin dikasihani. Dia ingin diingat. Meski disangsi, Nadira tak dikeluarkan. Keluarga memohon, sekolah memberi kesempatan. Namun di kepalanya, satu kalimat terukir dalam-dalam. Segalanya bisa diatur, asal tahu caranya. Dari hari itu, Nadira mulai belajar hal-hal yang tidak ada di buku teks. Ia belajar kapan harus menatap, kapan harus diam. Ia tahu kapan seseorang mulai terikat dan kapan harus menjauh agar dicari. Permainan itu memberinya kekuasaan kecil, dan kekuasaan membuat candu. Teman-teman mulai menjauh. Sebagian iri, sebagian takut. Namun Nadira tidak peduli. Ia menemukan dunia yang baru. Dunia di mana dirinya bukan korban, tapi pengendali. Sore-sore di Semarang mulai sering dihabiskan di kafe dengan teman-teman lebih tua, anak kuliah, pegawai bank muda, kadang pengusaha kecil. Ia mendengarkan cerita mereka, menatap, tersenyum. Dan setiap kali seseorang akan berkata, "Aku nggak tahu kenapa, tapi rasanya pengen terus ketemu kamu." Nadira tahu jawabannya. Dan di balik senyum itu ada rencana yang makin matang. Namun di rumah, keadaan berbalik. Ibunya mulai sering menangis diam-diam. Ayahnya makin jarang bicara. Suatu malam ketika mereka makan, ibunya berkata pelan, "Dira,
Ibu cuma ingin kamu bahagia, tapi bukan seperti ini. Nadira menatap piringnya, suaranya datar. Bahagia itu macam-macam, Bu. Dan sejak hari itu, hubungan keluarga mereka retak. Pelan, tapi pasti. Begitu lulus, Nadira menolak semua tawaran kuliah. Ia berkata ingin bekerja, tapi tak seorang pun tahu di mana. Beberapa bulan kemudian seorang tetangga melihatnya di Jakarta, keluar dari mobil mewah, mengenakan gaun merah, tertawa bersama beberapa pria. Kabar itu sampai ke telinga ibunya, dan malam itu lampu rumah mereka padam lebih awal dari biasanya. Di Jakarta, Nadira menemukan dunia yang lebih cocok untuknya. Dunia di mana pesona bisa ditukar dengan peluang, di mana tatapan bisa jadi kontrak. Ia bekerja di butik, lalu di acara-acara malam bertemu orang-orang beruang dan berkuasa. Ia bukan lagi gadis polos dari Semarang. Ia kini tahu bahwa di balik setiap senyum lelaki, selalu ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Suatu malam di klub di kawasan Senopati, ia bertemu pria yang mengubah segalanya. Pria itu lebih tua, berpenampilan rapi, dan berbicara pelan. Ia menatap Nadira seolah menilai, lalu berkata, "Kamu tahu, Dira, orang sepertimu bisa punya dunia sendiri." Kata-kata itu seperti mantra. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadira berpikir, mungkin aku memang ditakdirkan memimpin. Beberapa minggu kemudian, pria itu mengajaknya keluar kota, perjalanan yang akan membuka bab baru. Dari balik kaca mobil, Nadira melihat jalan panjang yang hilang di kabut pagi. Di sanalah, di antara ketakutan dan rasa penasaran, seorang gadis dari keluarga baik-baik mulai menapaki jalur yang tak bisa lagi ia putar balik. Karena setiap orang punya sisi gelap. Tapi Nadira, ia tidak sekadar masuk ke dalamnya. Ia membangunnya. Udara Jakarta malam itu pekat, seperti menahan rahasia. Lampu-lampu dari gedung tinggi memantul di kaca mobil yang melaju pelan, membawa Nadira menembus jalanan basah setelah hujan. Ia memandangi lampu kota yang berlari mundur di matanya. Hidup baru telah dimulai. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Beberapa minggu pertama, Nadira tinggal di apartemen kecil kawasan Tebet. Tempat itu sempit, tapi dari jendelanya terlihat lampu kota. Cahaya yang membuat siapapun merasa hidup, meski dalam kesendirian. Siang ia bekerja di butik mewah sebagai asisten penjualan. Malamnya, ia belajar sesuatu yang lebih berbahaya. Ia belajar bagaimana kata-kata bisa jadi alat tukar, bagaimana sentuhan bisa menenangkan atau menundukkan. Dunia yang dulu hanya ia lihat dari film, kini terbuka di depan mata. Setiap malam Jumat, butik tempatnya bekerja menjadi tuan rumah acara eksklusif. Klien-klien kaya datang, membawa cerita dan rahasia. Nadira tidak bicara banyak, cukup mendengarkan sambil tersenyum, dan entah bagaimana setiap kali ia ada di ruangan, pembicaraan mulai melambat. Semua mata tertuju padanya. Perempuan itu punya aura, kata salah satu tamu. Yang lain menimpali, bukan cuma aura, dia tahu kapan harus diam. Di antara wajah-wajah itu, ada satu pria yang berbeda. Namanya Rifki Adinata, lelaki parubaya dengan jas abu-abu dan mata tenang. Ia bukan pembeli, melainkan pengamat. Dalam 2 minggu, Nadira sadar bahwa pria itu selalu muncul di tempat yang sama, pada jam yang sama. Dan suatu malam, ketika ia hendak pulang, suara lembut memanggil, "Jangan terburu-buru Nadira, mari bicara sebentar." Percakapan malam itu berlangsung di dalam mobil beraroma parfum mahal. Rifki berbicara pelan, terukur, seolah setiap kata adalah bagian dari rencana. "Kamu cantik, tapi bukan itu yang menarik. Kamu paham manusia." Nadira terdiam. Ia belum pernah mendengar kalimat seberat itu. Lalu Rifki menambahkan, "Aku bisa ajarkan hal yang lebih besar daripada uang butik." Ia menatap keluar jendela. Hujan mulai turun lagi. Dan dari pantulan kaca, Nadira melihat wajahnya sendiri.
tersenyum samar. Hari-hari berikutnya, Rifki menjadi bayangan dalam hidup Nadira. Kadang ia mengirim bunga, kadang hanya pesan singkat. Besok jam 9, aku menunggu di bawah. Dan setiap kali mobil itu datang, Nadira naik tanpa banyak tanya. Ia tahu, jalan yang ia pilih tak lagi bisa disebut aman. Suatu malam, Rifki membawanya ke pelabuhan lama di utara Jakarta. Tempat itu sepi, hanya terdengar suara air menampar lambung kapal. Ia menyerahkan satu kotak kecil. Bawalah ini ke Bandung. Akan ada orang menjemputmu di terminal. Tidak usah membuka, tidak usah bicara. Anggap saja latihan. Nadira menatap kotak itu. Ringan, tapi membuat tangannya bergetar. Latihan apa? Rifki menatap balik dengan senyum dingin. Latihan menjadi orang yang dipercaya. Perjalanan itu terasa panjang. Setiap pos polisi, setiap petugas, seperti mata yang mengintai. Nadira duduk di kursi bus, menatap jendela, jantung berdebar. Tapi saat semua berjalan lancar, rasa takut berubah menjadi sesuatu yang lain. Sebuah sensasi aneh, campuran antara kuasa dan kebebasan. Ketika tiba di Bandung dan kotak itu berpindah tangan, Nadira tahu dirinya telah menyeberang ke sisi lain dunia. Beberapa bulan kemudian, tugas-tugas semacam itu menjadi rutinitas. Jakarta, Surabaya, Batam, Pekanbaru, lalu kembali ke ibu kota. Ia tak lagi gugup, ia hafal jam patroli, tahu di mana kamera, tahu kapan harus tersenyum. Dan Rifki, ia hanya muncul sesekali, memberi perintah baru, hadiah kecil, atau sekadar menatapnya lama dari balik kaca mobil. Semakin lama, hubungan mereka berubah, bukan lagi antara murid dan guru, tapi antara dua orang yang sama-sama saling menahan rahasia. Namun tak ada permainan yang abadi. Suatu malam, ketika Nadira kembali ke apartemen, ponselnya bergetar. Satu pesan dari nomor tak dikenal. Rifki ditangkap. Tak ada penjelasan, tak ada peringatan. Hanya kalimat pendek yang menghapus segalanya. Hening. Jakarta tiba-tiba terasa terlalu besar untuk seorang diri. Nadira mematikan lampu, menatap gelap, dan untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa takut. Tapi ketakutan itu tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, ia membuka laci meja. Di dalamnya ada sejumlah uang tunai, beberapa perhiasan, dan kunci mobil. Rifki pernah berkata, "Kalau aku hilang, teruskan saja. Orang-orang akan datang padamu." Dan benar, sore itu dua pria muda muncul di depan apartemennya, membawa pesan. "Kak Dira, semua masih berjalan. Kami butuh arahan." Ia menatap mereka. Dan dalam keheningan, sesuatu di dalam dirinya mengeras. Hari-hari berikutnya, Nadira mulai memimpin. Ia mengatur jadwal, memastikan semua jalur aman, dan bahkan memperluas jaringan. Ia masih menggunakan butik lamanya sebagai kedok, tapi sekarang bukan sekadar asisten. Ia pemilik. Ia merekrut pegawai baru, semua laki-laki muda, rapi, dan mudah diarahkan. Kepada mereka, ia memberi gaji tinggi, bonus, dan perhatian. Lambat laun, mereka tidak hanya bekerja untuknya, tapi hidup dari dirinya. Di kota yang tak pernah tidur, Nadira menemukan kekuatannya. Ia belajar bahwa orang tidak perlu diancam untuk tunduk, cukup dibuat membutuhkan. Setiap kali ia datang ke butik, semua pegawai menegakkan badan. "Pagi, Kak Dira." Ia tersenyum. Dan di balik senyum itu, ada hitungan akurat di kepalanya. Siapa setia, siapa rapuh, siapa bisa digantikan. Malam-malam Jakarta menjadi saksi bagaimana ia berubah. Tidak lagi gadis bingung dari Semarang. Ia kini berjalan dengan keyakinan seorang pemimpin. Langkahnya mantap, tatapannya tajam. Ia tahu di mana letak kamera pengawas, tahu mana polisi yang bisa diajak bicara, tahu kapan harus hilang dari radar. Dan pada suatu malam di klub Senopati, seseorang berbisik di telinganya, "Kau bukan Nadira yang dulu." Ia menjawab pelan, "Memang bukan, dan aku tidak mau jadi dia lagi."
Namun semakin tinggi ia naik, semakin banyak mata yang menatap. Bisikan tentang perempuan yang mengendalikan jalur baru mulai terdengar di kalangan bawah tanah. Sebagian penasaran, sebagian ingin mendekat. Tapi Nadira tahu satu hal. Dalam dunia seperti ini, yang paling cepat jatuh adalah mereka yang terlalu percaya. Maka ia menciptakan jarak, menggunakan kasih sayang sebagai rantai halus. Setiap pekerja laki-laki di butik merasa istimewa. Setiap dari mereka berpikir, aku paling dekat dengan Kak Dira. Tapi tidak satu pun tahu bahwa mereka semua hanyalah bagian dari pola berulang yang disusun dengan presisi. Satu malam untuk satu orang, tak lebih. Jadwal berubah seperti jam mekanik dan siapapun yang melanggar hilang begitu saja dari daftar. Sementara itu, Nadira mulai membeli rumah baru di Kemang Utara. Dari luar, tampak seperti tempat tinggal modern dengan taman kecil. Tapi, di bawah lantai kayu ruang tamu, ada lorong sempit menuju ruang gelap. Ruang tempat beberapa kotak logam disusun rapi, tertutup rapat tanpa label. Tak seorang pun tahu isi pastinya. Tapi semua yang bekerja untuknya mengerti bahwa di sanalah rahasia terbesar disimpan. Waktu terus berjalan. Nadira semakin lihai, semakin tenang. Ketika salah satu jalur gagal, ia tidak marah. Ia hanya mengubah arah. Ketika seorang pekerja mencoba kabur, ia tidak mengejar. Cukup mengganti dengan yang baru. Ia tidak perlu mengotori tangan. Cukup memberi perintah lembut dan dunia bergerak sesuai kehendaknya. Namun di tengah semua kesempurnaan itu, ada satu hal yang tak pernah ia duga. Rasa hampa. Di balik kekuasaan dan uang, malam-malamnya terasa kosong. Ia sering duduk di balkon, menatap lampu kota yang berkedip. Di kamar sebelah, anak kecil tertidur. Anak yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Kadang, dalam diam, Nadira bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Lalu ia tertawa pelan, meneguk wine, dan menjawab sendiri, ya, karena aku tidak bisa kembali. Pada akhirnya, setiap kisah gelap berawal dari satu langkah kecil. Sebuah keputusan yang tampak sepele, tapi mengubah segalanya. Bagi Nadira, langkah itu sudah lama diambil. Dan sekarang, ia tidak lagi berjalan di tepi bayangan. Ia adalah bayangan itu sendiri. Jakarta dini hari. Langit pucat. Lampu jalan mulai redup. Mobil-mobil berlalu cepat, meninggalkan jejak cahaya di aspal basah. Dan di antara bayangan itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan butik dengan papan nama sederhana. Dira Atelier. Pintu terbuka perlahan. Seorang perempuan turun. Langkahnya mantap. Aroma parfumnya menembus udara lembab. Dialah Nadira, perempuan yang kini tidak lagi berjalan di bawah bayang-bayang siapapun. Ia bayangan itu sendiri. 3 tahun sudah berlalu sejak Rifki menghilang. Namanya kini jarang disebut, bahkan di kalangan yang dulu mengenalnya. Namun jejaknya masih hidup, lewat jaringan yang kini dikendalikan penuh oleh Nadira. Dari luar, butik itu tampak biasa. Rak pakaian berjajar, musik lembut mengalun, pegawai muda tersenyum menyapa pelanggan. Tak ada yang tahu. Di balik tembok putih di ruang fitting, ada lorong menuju ruang bawah tanah. Tempat lampu kuning redup menerangi tumpukan kotak logam tertutup rapat. Di meja kerja ruang belakang, Nadira duduk menghadap layar laptop. Di sebelahnya, secangkir kopi masih mengepul. Di layar, peta kota terbuka dengan garis-garis rute berwarna merah dan biru. Jemarinya bergerak pelan di atas trackpad. 1 klik berarti 1 perintah. 1 pesan berarti 1 pergerakan. Ia tidak perlu teriak, tidak perlu ancam. Cukup kirim 1 emoji. Dan semua tahu apa yang harus dilakukan. Pegawai-pegawainya menyebutnya Kak Dira. Namun di luar sana, di kalangan tertentu, nama itu disebut dengan nada lain, Ibu Ratu. Julukan itu muncul bukan tanpa alasan. Ia bukan hanya pemimpin.
Ia pengatur napas bagi jaringan itu. Tanpanya, semuanya berhenti. Setiap sore, sebelum butik tutup, Nadira memanggil satu orang ke ruang belakang. Tak pernah ada suara keras, hanya percakapan pelan, dan satu keputusan, siapa tetap, siapa pergi. Semua yang bekerja di sana tahu kedekatan dengan Nadira adalah berkah sekaligus kutukan. Ia bisa membuatmu merasa paling istimewa, tapi juga bisa menghapusmu dari peta tanpa meninggalkan jejak. Suatu sore, seorang pegawai baru bernama Reza diterima kerja. Wajahnya polos, suaranya lembut. Ia datang karena butuh uang untuk ibunya yang sakit. Hari pertama, Nadira memperhatikannya diam-diam. Cara dia melipat pakaian, cara menunduk saat dipanggil. Dan malam itu, di ruang CCTV, Nadira berkata pelan, "Anak ini akan loyal, tapi harus diberi rasa takut dulu." Beberapa minggu kemudian Reza dipanggil ke ruang belakang. Pintu tertutup. Tak ada yang tahu apa yang dibicarakan di dalam. Tapi sejak malam itu, Reza berubah. Ia lebih tenang, lebih hati-hati. Dan setiap kali Nadira lewat, ia menunduk terlalu lama. Pegawai lain berbisik, Reza mungkin sudah dipilih. Tapi tak satu pun berani menanyakan apa maksud kata itu. Malam-malam berikutnya, Nadira mulai membentuk sistem baru. Setiap pegawai laki-laki memiliki tugas ganda, bekerja di butik siang hari dan mengantar barang khusus di malam hari. Untuk menutupi semua itu, Nadira menciptakan jadwal rumit dengan kode warna. Biru untuk distribusi, hijau untuk pengawasan, merah untuk pengiriman darurat. Hanya dia yang tahu makna lengkapnya. Dan di tengah semua kekacauan itu, Nadira menjaga sesuatu yang lebih penting daripada barang kepata. Kepercayaan. Ia tahu, kepercayaan bukan hal yang bisa dibeli. Harus ditanam, lalu dikontrol. Jadi ia menciptakan sistem hadiah, uang tunai, apartemen kecil, bahkan mobil bekas untuk pegawai yang setia. Setiap pemberian disertai senyum, ucapan lembut, "Tolong jaga rahasia kita ya." Dan kalimat itu terdengar seperti pujian. Tapi semua tahu, itu peringatan halus. Jakarta adalah kota yang menelan siapapun yang berhenti bergerak. Dan Nadira bergerak terus. Ketika satu jalur di Kalibata bocor, ia segera pindahkan ke Cikarang. Ketika satu pemasok tak bisa dipercaya, ia ganti dengan 2 baru dari Batam. Ia selalu punya rencana cadangan, bahkan untuk dirinya sendiri. Beberapa kali aparat datang ke butik. Mereka hanya menemukan katalog busana, nota pembelian, dan para pegawai yang ramah. Semua tampak bersih. Tidak ada yang tahu. Di ruang bawah tanah, 2 orang sedang menunggu dengan napas tertahan sampai langkah sepatu itu pergi. Suatu hari, Nadira menerima telepon dari seseorang yang menamakan diri Siska, seorang perempuan paruh baya dari Kepulauan Riau. Suaranya berat, tapi sopan. "Aku dengar kamu cepat, rapi, dan tidak cerewet." "Siapa yang bilang begitu?" tanya Nadira. "Orang-orang yang tidak penting. Yang penting aku punya stok. Banyak." Hening beberapa detik, kemudian Nadira menjawab, "Kirim contoh dulu. Kalau bagus, kita lanjut." Itulah awal dari kolaborasi yang kelak menjadi tulang punggung jaringan Nadira. 2 perempuan, 2 dunia, tapi satu kesamaan. Keduanya tak percaya pada siapapun. Minggu-minggu berikutnya, Nadira dan Siska saling bertukar pesan terenkripsi. Transaksi dilakukan di tempat sepi, rest area, parkiran kosong, bahkan ruang rias hotel. Tidak pernah lebih dari 5 menit. Tidak pernah ada kontak langsung. Namun setiap kali selesai, uang berpindah dan dunia bawah tanah tetap berputar tanpa suara. Waktu berlalu cepat. Jaringan itu makin luas. Dari Jakarta, merambah ke Surabaya, Medan, hingga Makassar. Di setiap kota ada tangan kanan baru. Semua pria muda, semua menganggap Nadira lebih dari sekadar atasan. Ia menebar rasa kagum, sedikit kasih, lalu menjauh. Cukup untuk membuat mereka terus mencari. Itulah seni pengendalian yang tak bisa dipelajari di buku manapun.
Namun di balik semua kesuksesan, ada satu sisi yang mulai goyah. Rasa takut. Bukan pada hukum, tapi pada bayangan dirinya sendiri. Setiap kali ia menatap cermin, ia tidak lagi melihat gadis Semarang yang dulu tersenyum malu-malu di depan ayahnya. Yang ia lihat hanyalah mata dingin seorang perempuan yang telah kehilangan kemampuan merasa. Kadang, di tengah malam, ia berjalan di ruang bawah tanah, menyentuh kotak logam yang disusun seperti makam. Ia berbisik, "Semua ini untuk apa?" Lalu menjawab sendiri, "Untuk membuktikan aku bisa." Suatu pagi, seorang pekerja lama, Rama, datang dengan wajah panik. "Bu, ada yang ngawasin rumah Kemang 2 malam berturut-turut." Nadira berhenti menulis. Ia menatap Rama, lalu tersenyum tenang. "Kalau mereka mau tahu, biarkan. Tapi pastikan mereka tidak punya bukti." Rama menelan ludah. "Kalau mereka sampai masuk, Bu?" Ia menatap lurus dingin. Mereka tidak akan sempat keluar. Hari-hari setelah itu, Nadira makin berhati-hati. Setiap pesan dihapus otomatis. Setiap panggilan hanya berlangsung di bawah 2 menit. Ia bahkan mengatur waktu keluar rumah. Tidak pernah di jam yang sama 2 hari berturut. Kedisiplinan itu menular ke bawahannya. Tak ada yang berani main-main. Semua tahu, satu kesalahan kecil bisa jadi akhir. Namun bagi Nadira, yang paling berbahaya bukan polisi, melainkan perasaan. Ketika ia mulai menyadari bahwa beberapa anak buahnya benar-benar mencintainya, ia merasa terganggu. Ia tidak butuh cinta, ia butuh kendali. Dan setiap kali ada yang terlalu dekat, ia akan menarik diri perlahan, menciptakan jarak, membuat mereka gelisah. Gelombang emosi itu adalah bahan bakar yang membuat mereka terus bergerak untuknya. Suatu malam di rumah Kemang, listrik padam sebentar. Dalam gelap, Nadira duduk di kursi, hanya diterangi cahaya ponsel. Ia membuka pesan suara dari Siska. "Hati-hati, Dira. Di kota ini kadang musuhmu bukan yang mengejar, tapi yang menatapmu terlalu lama dengan kagum." Pesan itu membuat Nadira diam lama. Ia tahu Siska benar, dan mungkin tanpa sadar, di sekitarnya sudah banyak mata yang menatap seperti itu. Namun bagi seorang seperti Nadira, rasa takut hanyalah sinyal untuk lebih berhati-hati. Ia tidak berhenti, justru makin dalam. Ia menambah ruko baru di Cilandak dan Bintaro, masing-masing dengan sistem pengiriman sendiri. Kini, ia bukan lagi operator, tapi arsitek. Semua jalur, semua orang, semua keputusan melewati dirinya. Dan ia menikmati setiap detiknya. Setiap malam, sebelum tidur, ia menulis sesuatu di buku kecil bersampul hitam. "Semakin banyak rahasia yang aku simpan, semakin aman aku." Tulisan itu diulang puluhan kali di halaman-halaman berikutnya, seperti mantra yang menenangkan diri sendiri. Tapi di luar sana, rumor mulai merebak tentang seorang perempuan yang bisa membuat pria tunduk hanya dengan senyum, yang bisnisnya tidak pernah gagal, dan yang setiap gerak-geriknya membuat aparat frustasi. Nama itu beredar dari telinga ke telinga. Sampai akhirnya tiba di meja orang-orang yang seharusnya tidak pernah tahu. Dan pada malam itu, di sebuah pos keamanan kecil di Tanjung Priok, seorang petugas mencatat plat nomor mobil hitam yang keluar masuk pelabuhan beberapa kali. Tak ada yang istimewa, kecuali satu hal. Mobil itu terdaftar atas nama Nadira Putri. Ia tidak tahu bahwa catatan kecil itu akan menjadi retakan pertama di tembok sempurna yang ia bangun bertahun-tahun. Tembok yang tinggi, kuat, dan dingin. Tapi bahkan tembok sekuat apapun, akhirnya akan runtuh, bukan oleh badai, melainkan oleh retakan kecil yang dibiarkan tumbuh diam-diam. Malam di Jakarta kembali diguyur hujan. Tetes air jatuh pelan di jendela butik Dira Atelier yang kini tampak lebih sepi dari biasanya. Rak pakaian masih tersusun rapi, lampu gantung masih menyala hangat. Tapi di ruang bawah, udara berubah dingin. Nadira duduk sendirian.
di depan laptop yang menampilkan ratusan angka dan nama. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak. Ia tahu sesuatu sedang berubah, bukan dari luar, tapi dari dalam. Beberapa minggu terakhir ia merasa diawasi. Mobil yang sama parkir di seberang jalan 3 malam berturut-turut. Panggilan tanpa suara datang setiap pukul 2 dini hari. Dan salah satu kurir lamanya, Rama, menghilang tanpa izin, tanpa jejak. Di dunia Nadira, hilang bukan berarti mati, tapi berarti berbicara di tempat lain. Suatu malam saat ia hendak keluar butik, 2 orang berpakaian rapi muncul di pintu. "Selamat malam, Bu. Kami dari Direktorat Narkoba, hanya pemeriksaan rutin." Nada mereka sopan, senyum mereka ramah. Tapi Nadira tahu, tidak ada pemeriksaan yang benar-benar rutin. Ia membuka pintu lebih lebar. "Silakan, kalau mau lihat-lihat." Dan sambil tersenyum, ia mematikan kamera CCTV dari ponsel di tangannya. 2 petugas itu memeriksa sekilas, mencatat, lalu pergi. Namun setelah mobil mereka menjauh, Nadira memanggil Reza, tangan kanannya. "Besok, pindahkan semua stok dari ruang bawah. Gunakan jalur barat, jangan lewat pelabuhan." Reza mengangguk cepat. "Siap, Bu." Tapi dalam hati kecilnya, ia ragu. Dan keraguan itu adalah awal dari kehancuran. Keesokan harinya berita tentang penangkapan Rama tersebar di antara para pegawai. Rama ditemukan di luar kota, membawa satu paket besar yang belum sempat dikirim. Di berita televisi, wajahnya tertunduk dan ketika wartawan bertanya, "Kamu bekerja untuk siapa?" Ia menjawab pelan, "Untuk seseorang yang tidak bisa disentuh." Kalimat itu membuat Nadira diam lama. Ia tahu apa artinya. Rama masih setia, tapi polisi kini mendekat dengan cara halus. Beberapa hari berikutnya, jaringan mulai goyah. Pemasok dari Batam tiba-tiba tak bisa dihubungi. Rekening bayangan yang biasa ia pakai dibekukan tanpa pemberitahuan. Dan di antara para pekerjanya, bisikan kecil mulai muncul. "Budira masih aman kan? Kalau benar dia diselidiki, apa kita nggak sebaiknya kabur aja?" Setiap kata itu seperti serpihan kaca kecil, menusuk tanpa suara. Namun Nadira tetap menjaga wajahnya datar. Ia tahu, kepanikan adalah aroma paling mudah tercium. Malam itu, ia memanggil semua pekerjanya ke ruang tengah butik. Sekitar 7 orang berdiri berbaris, wajah tegang menunggu perintah. Nadira melangkah pelan, menatap satu persatu, kemudian berkata, "Kalau di antara kalian ada yang sudah tidak kuat, silakan pergi malam ini juga. Aku tidak akan mencari." Tak ada yang bergerak, tapi tatapan Reza goyah hanya sepersekian detik, dan Nadira melihatnya. Beberapa jam setelah rapat itu, Nadira menulis sesuatu di buku catatannya. Kepercayaan mulai retak, retakan kecil, membunuh lebih cepat dari peluru. Ia menutup buku itu, menatap kaca di depannya. Pantulan wajahnya tampak asing. "Siapa kamu sekarang?" Bisikan itu nyaris tak terdengar. Namun di sudut matanya, ada air mata yang ia usap sebelum sempat jatuh. Pagi berikutnya, Reza menghilang. Nomor teleponnya tidak aktif. Apartemen tempat ia tinggal kosong, pintu masih terkunci dari luar. Nadira tahu, itu tanda buruk. Orang yang kabur berarti seseorang di luar sudah menjanjikan keamanan yang lebih besar. Ia menatap layar CCTV, melihat ruang bawah yang kini kosong. Jadi begini rasanya. Ditinggalkan. Kalimat itu keluar pelan, lebih seperti gumaman untuk dirinya sendiri. Sore harinya, Nadira memutuskan bertemu Siska, pemasok lamanya, di tempat biasa, parkiran hotel kecil di pinggiran kota. Namun kali ini suasananya aneh. Tidak ada mobil Siska, tidak ada pesan, hanya satu amplop coklat di bawah kursi logam. Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada satu foto, dirinya sedang berbicara dengan Reza di ruang bawah butik. Dan di belakang foto itu ada tulisan dengan tinta biru, "Hati-hati dengan orang yang paling kau percayai."
Sejak malam itu Nadira tidak lagi tidur. Ia duduk di kursi, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Setiap detik terasa panjang. Ia menunggu sesuatu, entah penggerebekan atau pengkhianatan baru. Yang datang lebih dulu, dialah pemenang. Beberapa hari kemudian, telepon berdering keras. Nomor tak dikenal. Nadira mengangkat. Halo? Suara di seberang tenang tapi tegas. Bu Nadira, kami dari BNN. Kami ingin mengundang Anda untuk klarifikasi beberapa data transaksi. Besok pagi, pukul 9. Nada mengundang terdengar sopan, tapi Nadira tahu, itu bukan undangan, itu perintah. Malamnya, ia mengemasi beberapa dokumen, menyimpan flash disk di balik lukisan dinding. Ia menatap anak kecilnya yang tertidur pulas, mengusap rambutnya perlahan. Kalau ibu nggak pulang besok, jangan takut ya. Suara itu bergetar, bukan karena rasa bersalah, tapi karena sesuatu yang baru ia sadari, bahwa seluruh hidupnya yang ia bangun dengan kecerdikan tidak punya tempat bagi kata pulang. Pagi datang dengan langit abu-abu. Nadira mengenakan kemeja putih sederhana, menyisir rambutnya, dan mengenakan kacamata hitam. Ia tidak membawa apapun selain ponsel dan tas kecil. Senyumnya tetap sama, tenang, tak terganggu, seolah akan menghadiri rapat biasa. Namun di depan gedung Direktorat Narkoba, kamera wartawan sudah berjajar. Kilatan lampu menyala saat ia melangkah keluar dari mobil. Bu Nadira, benarkah Anda otak di balik jaringan ini? Ia menoleh sebentar, tersenyum tipis. Kalau saya otak, kenapa kalian baru sadar sekarang? Satu kalimat, cukup untuk membuat suasana hening sejenak. Di ruang interogasi, udara kaku. Dua penyidik duduk di seberang meja. Di antara mereka, tumpukan berkas dan foto-foto pengintaian. Salah satu penyidik membuka map. Bu Nadira, ini foto butik Anda, dan ini video pengiriman barang di Cikarang. Ada yang ingin Ibu jelaskan? Nadira menatap gambar itu lama. Kemudian ia berkata pelan, saya cuma jual baju. Kalau ada yang pakai butik saya untuk hal lain, saya juga mau tahu. Penyidik tersenyum dingin. Jawaban cantik, tapi tidak cukup. Jam demi jam berlalu. Setiap pertanyaan dijawab Nadira dengan tenang. Kadang disertai tawa kecil, kadang dengan diam penuh arti. Mereka menuduhnya berbohong. Ia menatap balik dan berkata, kalau saya bohong, kenapa kalian belum punya bukti konkret? Kedua penyidik itu saling pandang. Dalam diam mereka tahu, perempuan ini bukan target biasa. Ia tahu cara bertahan, bahkan di ruangan tanpa jendela. Namun permainan itu tidak bisa berlangsung selamanya. Ketika penyidik memutar rekaman CCTV dari ruang bawah butik, dan di layar muncul wajah Reza menyerahkan kotak besar, senyum Nadira perlahan hilang. Ia masih mencoba menjaga ekspresi, tapi jemarinya menggenggam kursi terlalu erat. Dia bilang begitu ke kalian. Dia tidak perlu bilang, kami sudah lihat. Hening panjang, lalu Nadira tertawa pelan. Lucu ya, yang paling aku percayai ternyata paling cepat bicara. Beberapa hari berikutnya, berita penangkapan Nadira Putri menghiasi seluruh media. Judulnya beragam, Ratu Jaringan Narkotika Jakarta Selatan ditangkap. Perempuan cantik di balik bisnis gelap. Namun tak ada satupun yang benar-benar tahu siapa Nadira sebenarnya. Mereka hanya melihat hasil akhir, bukan perjalanan panjang yang membawanya ke sana. Di sel dingin berwarna abu-abu, Nadira duduk memeluk lutut. Suara langkah petugas bergema dari kejauhan. Ia memejamkan mata, mengingat semua wajah yang pernah datang dan pergi. Reza, Rama, Siska, Rifki. Semua nama itu kini seperti bayangan yang berjalan di dinding. Semua orang berkhianat, gumamnya. Bahkan aku pada diriku sendiri. Namun bahkan di balik jeruji, Nadira tidak menyerah. Beberapa petugas muda mulai berbicara tentangnya, tentang cara ia berbicara lembut, tentang tatapannya yang entah kenapa
membuat orang ingin mendengarkan. Ia tahu kekuatannya belum hilang, hanya berpindah bentuk. Dan di malam keempat, sebelum lampu sel dimatikan, ia menulis dengan ujung kuku di dinding. Bayangan tidak butuh cahaya untuk tetap hidup. Karena bagi Nadira Putri, penjara hanyalah cermin baru. Dan di dalam cermin itu, ia masih melihat seorang ratu, tanpa mahkota, tapi tetap berkuasa. Pagi itu langit Jakarta berwarna kelabu. Awan menggantung rendah, seperti menekan seluruh kota agar diam. Di halaman pengadilan, kerumunan wartawan sudah berkumpul. Mikrofon, kamera, dan suara berdesakan. Satu mobil tahanan berhenti perlahan di depan tangga gedung. Pintu terbuka, dan dari dalam, langkah seorang perempuan terdengar. Sepatu hitam berhak rendah, baju putih sederhana, rambut tersisir rapi ke belakang. Ia berjalan pelan, tapi pasti. Wajahnya tanpa riasan, namun tetap memiliki sesuatu yang membuat semua mata menatap. Nadira Putri. Sosok yang selama berbulan-bulan menghantui berita malam. Suara kilatan kamera menyambar dari segala arah. Bu Nadira, apa benar Anda yang mengatur jaringan Jakarta-Batam? Bu Nadira, apa Anda menyesal? Bagaimana dengan anak Anda? Nadira hanya menunduk sedikit, lalu tersenyum tipis. Kalau kalian ingin tahu jawabannya, dengarkan saja di ruang sidang. Satu kalimat itu cukup untuk membuat semua wartawan berlari ke dalam. Ia tahu cara menciptakan momen. Bahkan ketika hidupnya nyaris hancur, ia masih tahu bagaimana mengendalikan panggung. Ruang sidang penuh. Hakim duduk tegak di kursi tinggi, diapit jaksa dan penasihat hukum. Semua mata tertuju pada satu kursi di tengah. Kursi terdakwa. Nadira duduk tenang. Di hadapannya berkas setebal batu bata. Semua catatan, bukti dan pengakuan orang-orang yang pernah ia percayai. Di belakang, barisan wartawan menyiapkan mikrofon. Di sisi kanan, beberapa mantan pegawainya duduk sebagai saksi. Reza duduk paling depan, menunduk, tak berani menatap. Hakim membuka berkas. Sidang perkara atas nama terdakwa Nadira Putri dimulai. Palunya mengetuk meja. Suara itu bergema, memecah keheningan seperti lonceng di gereja tua. Jaksa berdiri, membuka kalimat pembuka panjang tentang jaringan lintas kota, pengiriman terorganisir dan penyalahgunaan kepercayaan. Ia berbicara cepat, penuh data dan pasal, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya hanya pantul di udara. Nadira tidak mendengarkan, matanya menatap lurus ke depan, ke dinding putih yang dingin. Seolah ada sesuatu di sana yang lebih penting dari semua tuduhan. Ketika giliran pembela datang, pengacaranya berkata lembut, "Klien kami bukan dalang tunggal. Ia hanya korban dari sistem yang lebih besar, korban tekanan dan korban cinta." Beberapa orang di ruang sidang tertawa pelan, tapi hakim tidak. Ia tahu, di balik kalimat korban cinta, ada sesuatu yang lebih kelam dari sekadar hubungan terlarang. Setelah istirahat siang, saksi dipanggil satu persatu. Rama sudah tak ada. Reza maju pertama. Tangannya gemetar, suaranya lirih. "Saya cuma ingin selamat yang mulia." Hakim mengangguk. "Dan bagaimana cara Anda menyelamatkan diri?" "Saya cerita semuanya." Nadira menatap Reza dari jauh. Tidak dengan marah, tapi dengan tatapan yang membuat udara seakan membeku. Tatapan seorang ibu yang kecewa, atau mungkin seorang ratu yang baru saja kehilangan prajurit terakhirnya. Saat Nadira dipersilakan bicara, seluruh ruangan menahan napas. Ia berdiri perlahan, menatap hakim, lalu memandang seisi ruang. Wartawan, jaksa, pengacara, saksi, semua dalam satu tatapan. "Saya tidak akan menyangkal," katanya pelan. "Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya juga tahu apa yang tidak pernah kalian temukan." Ruangan hening. Hakim menatapnya tajam. "Yang Anda maksud?" Nadira tersenyum. "Saya hanya ingin mengingatkan,
bahwa yang kalian lihat hari ini bukan akhir dari permainan. Kalian hanya menang karena saya membiarkan kalian menang. Satu kalimat, dan ruangan seketika bergetar. Jaksa berdiri, memprotes, "Yang mulia, ini bentuk pembangkangan." Tapi hakim mengangkat tangan. "Biarkan dia bicara." Nadira menarik napas panjang. "Saya tidak pernah menyesal. Yang saya sesali hanyalah saya terlalu percaya pada cinta, bukan pada rasa takut. Dan itu kesalahan terbesar saya." Ia duduk kembali. "Henning, tidak ada yang berani bicara." Suara penah hakim yang menulis terasa seperti detak jam, pelan tapi menghakimi. Beberapa minggu kemudian putusan dibacakan. Hakim berdiri, suaranya mantap namun berat. Dengan mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian, pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada terdakwa Nadira Putri. Palu diketuk 3 kali. Suara kayu menghantam meja seperti gema yang menutup satu babak panjang dalam hidup seseorang. Namun di kursi terdakwa, Nadira tidak menangis, tidak menunduk. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang membuat banyak orang bergidik, karena entah mengapa, terlihat seperti kemenangan. Sore itu, saat mobil tahanan membawanya kembali ke rutan wanita Pondok Bambu, matahari muncul di sela awan. Cahaya jingga menyapu kaca jendela mobil. Nadira menatap keluar, melihat bayangan kota yang pernah ia kuasai perlahan memudar di kejauhan. Ia berbisik pelan, "Jakarta, aku masih di sini." Hari-hari di penjara berjalan lambat. Bangun pukul 5, apel pagi, makan siang, kerja di dapur, istirahat, lalu tidur. Rutinitas yang membosankan bagi banyak narapidana. Tapi bagi Nadira, semua itu adalah observasi baru. Ia mengamati, mendengarkan, mengetahui siapa pemimpin sel, siapa penjaga yang bisa dibujuk, siapa yang haus perhatian. Dalam beberapa minggu, ia kembali menjadi pusat gravitasi di dalam tempat yang seharusnya memadamkan pengaruhnya. Petugas muda bernama Agus sering terlihat gugup saat memeriksa baraknya. Suatu hari, ia tersenyum kecil dan berkata, "Bu Nadira, kalau semua orang di sini seperti ibu, mungkin tempat ini nggak akan seseram ini." Nadira menjawab pelan, "Jangan percaya kata-kata saya, Gus. Orang yang membuatmu nyaman belum tentu baik untukmu." Tapi setelah itu, Agus datang lagi, membawa rokok, permen, kadang hanya untuk berbincang sebentar. Nadira tidak meminta apa-apa. Ia hanya memberi ruang, dan ruang itu pelan-pelan menjadi ketergantungan. Kali ini, bukan di butik, tapi di balik jeruji, ia membangun jaringan baru. Lebih kecil, tapi lebih berbahaya. Suatu malam, seorang narapidana tua memandangnya dari sudut sel. "Kamu ini, Dira, seharusnya jadi orang besar. Kenapa malah berakhir di sini?" Nadira tersenyum samar. "Karena orang besar pun butuh panggung untuk jatuh." Hening beberapa detik. Lalu perempuan tua itu tertawa kecil. "Dan kamu masih menikmati panggungnya, ya?" Nadira menjawab pelan. "Setiap panggung, kalau dimainkan dengan benar, tetap memberi kekuasaan." Waktu berlalu. Berita tentangnya memudar, tapi mitosnya tidak. Di luar penjara, masih banyak yang menyebut nama Ibu Ratu. Ada yang bilang ia masih menjalankan bisnis lewat orang kepercayaannya. Ada yang bersumpah melihatnya berkirim surat ke seseorang di luar negeri. Tidak ada bukti, tapi tidak ada yang bisa membantah. Di dunia gelap, mitos lebih berharga dari kebenaran. Suatu pagi, petugas menemukan selembar kertas di bawah bantal Nadira. Tulisan tangan rapi, tinta hitam halus. "Aku tidak mencari kebebasan. Aku hanya ingin mereka tahu. Bahkan di balik tembok ini, aku masih bisa membuat dunia berputar." Tidak ada yang tahu kepada siapa surat itu ditujukan. Beberapa bilang untuk anaknya. Yang lain bilang untuk seseorang yang dulu pernah menjadi gurunya. Yang pasti, tulisan itu membuat kepala sipir memerintahkan pemeriksaan ulang seluruh blok.
Namun seperti biasa, tidak ditemukan apapun. Beberapa bulan kemudian, televisi menayangkan dokumenter baru. Kasus Nadira Putri, Ratu di Balik Jeruji. Wartawan mewawancarai mantan rekannya, menggali cerita lama, memperdebatkan apakah ia psikopat atau jenius. Dan di layar kecil di ruang nonton Napi, Nadira menatap dirinya sendiri. Ia tertawa pelan. Orang-orang selalu butuh sosok jahat untuk merasa dirinya baik. Suara tawa itu menggema di ruangan sempit, pelan, tapi menembus kepala siapapun yang mendengarnya. Malamnya, langit gelap total. Listrik penjara sempat padam beberapa detik. Ketika lampu kembali menyala, Nadira masih duduk di ranjangnya, menulis sesuatu di dinding dengan potongan logam kecil. Tulisan itu pendek saja. Permainan belum selesai. Petugas yang memeriksa keesokan paginya membaca tulisan itu, menatapnya lama, lalu berkata dalam hati, perempuan ini tidak akan pernah benar-benar kalah. Dan begitulah, kisah Nadira Putri berakhir tanpa titik. Ia kehilangan kebebasan, tapi tidak kehilangan kendali. Ia kehilangan panggung, tapi menciptakan panggung baru. Ia kehilangan dunia luar, tapi menaklukkan dunia kecil di balik tembok. Karena bagi sebagian orang, penjara bukan akhir, melainkan tempat paling aman untuk memulai kembali.